Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi lagi ya sahabat semua. Kali ini tentang kelompok sosial masyarakat. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya gitu ya, apa hubungan materi ini dengan keperawatan anestesiologi? Nah, sebenarnya jawabannya sangat mudah ya teman-teman, karena kita ini manusia dan nanti maupun juga sekarang itu tidak bisa terlepas gitu ya dari manusia. Coba kita lihat diri kita sendiri aja ya, sekarang misalnya pakai baju, pakai celana atau rok gitu ya, baik yang pakaian luar maupun dalam gitu. Atau mungkin dari proses bangun pagi hingga sekarang ini sudah berapa banyak orang yang terlibat gitu ya dalam hidup kita. Misalnya kita memakai baju aja, mulai dari mungkin penanaman, dari mungkin nanti yang dipakai apa gitu ya, kapas atau yang lain, itu ada berapa orang yang terlibat, kemudian nanti membuat menjadi benang, kemudian membuat menjadi kainnya. Nah, sampai dengan baju gitu, itu sudah berapa orang yang terlibat. Jadi kita itu memang sangat dekat gitu ya dengan manusia, tidak bisa kita hidup sendiri. Seperti halnya yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya, ada dorongan kemasyarakatan juga yang melekat di diri kita. Nah, sebagai makhluk Tuhan, manusia itu memiliki dua predikat ya, sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam kehidupannya ini manusia memiliki naluri dan juga dua hasrat, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain, dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Ini yang kedua. Nah, keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya ini dimanifestasikan dalam bentuk hidup bersama atau berkelompok. Seperti apa perwujudan kehidupan berkelompok ini? Nah, kita bisa mengartikan kelompok dulu ya, yakni sekumpulan orang yang dipersepsikan terikat satu sama lain dalam sebuah unit yang koheren pada derajat tertentu. Dalam kelompok itu ada entitativity, yakni derajat di mana suatu kelompok dipersepsikan sebagai suatu kesatuan yang koheren. Entitativity ini sangat bervariasi, berkisar dari hanya sekumpulan orang yang kebetulan berada pada tempat yang sama dalam waktu yang sama, tetapi memiliki sedikit atau bahkan tidak ada hubungan satu sama lain. Ini contoh ya entitativity. Dalam kelompok anggota tim olahraga profesional itu derajatnya agak tinggi ya, 8,27. Anggota keluarga 8,16, bahkan anggota keluarga ini lebih kecil daripada anggota tim olahraga profesional. Artinya apa? Mereka semakin solid gitu ya. Nah, anggota keluarga ini hampir sama dengan kelompok band, anggota kelompok band. Kemudian teman yang melakukan banyak hal bersama derajatnya 7,75 dan seterusnya gitu ya, sampai orang yang mengantri di bank ini kecil ya. Nah, kategori kelompok, ada kelompok intim, misalnya keluarga, pacar, atau teman dekat. Kemudian kelompok berorientasi tugas, misalnya komite atau kelompok belajar gitu ya. Kemudian kelompok sosial, ini bisa orang dari suku tertentu atau kelompok-kelompok sosial tertentu, misalnya kalau wanita biasanya ada yang memiliki kelompok sosialita gitu ya. Kemudian kelompok hubungan atau asosiasi sosial yang lemah, misalnya mereka hidup dalam lingkungan yang sama atau mungkin sama-sama menyukai musik tertentu. Nah, kelompok sosial menurut Surjono Sukanto ini adalah himpunan atau kesatuan
dua manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian menurut Darton dan juga Han, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya, kemudian saling berinteraksi. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian kita ke syarat-syarat kelompok sosial ya. Adanya kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok, kemudian adanya hubungan timbal balik antar anggota, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama, kemudian memiliki struktur dan norma, dan juga bersistem dan berproses. Nah, kita ke ciri-ciri kelompok sosial ya. Merupakan kesatuan yang nyata dan ada interaksi antar anggota. Kemudian fungsi kelompok. Ada peran, status, dan juga norma dan kohesivitas peran. Suatu set perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu yang memiliki posisi spesifik dalam suatu kelompok. Orang-orang memainkan peran atau roles yang berbeda. Secara positif, peran membantu memperjelas tanggung jawab dan kewajiban anggota dari suatu kelompok. Secara negatif, kadang mengalami konflik peran dan stres. Kemudian, status adalah posisi atau tingkatan dalam sebuah kelompok. Status tinggi menawarkan keuntungan penting pada mereka yang memilikinya. Selain prestasi, salah satu yang mempengaruhi status adalah ukuran tubuh. Status tinggi juga bisa didapatkan dari cara intimidasi, mungkin amarah, ancaman gitu ya. Bos ke bawahannya misalnya. Penemuan terkini menunjukkan bahwa salah satu teknik untuk memperoleh status adalah dengan mengekspresikan amarah. Kemudian norma. Peraturan di dalam suatu kelompok yang mengindikasikan bagaimana anggota seharusnya dan tidak seharusnya bertingkah laku. Kepatuhan pada norma seringkali merupakan kondisi yang diperlukan untuk mendapatkan status dan penghargaan lain yang dikontrol oleh kelompok. Kemudian kohesivitas, semua kekuatan atau faktor yang menyebabkan anggota kelompok bertahan dalam kelompok, seperti kesukaan atau derajat ketertarikan pada anggota lainnya, keinginan untuk menjaga dan meningkatkan status. Kemudian depersonalized attraction, kesukaan pada anggota kelompok lain dalam kelompok yang muncul dari fakta bahwa mereka adalah anggota dari kelompok tersebut dan mereka menunjukkan atau merepresentasikan karakteristik kunci kelompok yang cukup berbeda dari trait mereka sebagai individu. Nah, faktor yang mempengaruhi kohesivitas, misalnya status dalam kelompok, kemudian usaha yang dibutuhkan untuk masuk dalam kelompok, keberadaan ancaman eksternal atau kompetisi yang kuat, kemudian ukuran kelompok kecil dibanding untuk lebih kohesif. Nah, kita masuk ke dinamika kelompok sosial. Membahas mengenai fasilitas sosial, dampak terhadap kinerja yang berasal dari kehadiran orang lain. Tampak bahwa ketika orang lain hadir, kinerja meningkat. Penelitian lain, fasilitasi hambatan sosial, kadang kehadiran orang lain justru mengurangi kinerja. Kemudian teori dorongan atas fasilitas sosial, suatu teori yang menyatakan bahwa dengan kehadiran orang lain saja dapat meningkatkan kecenderungan untuk menunjukkan respon dominan atau respon yang paling mungkin muncul dalam situasi tertentu.
Respon dominan tepat jika orang tersebut memiliki keterampilan tinggi dalam tugas tersebut. Respon dominan tidak tepat jika orang tersebut kurang terampil atau masih dalam tahap belajar. Kemudian membahas mengenai social loving atau membiarkan orang lain melakukan pekerjaan ketika menjadi bagian dari kelompok. Di situ ada contohnya ya, satu orang kerja yang lain hanya berkelompok mainan HP gitu. Nah, social loving ini adalah pengurangan motivasi dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri atau sebagai rekan yang independen. Kemudian additive task, tugas di mana kontribusi dari setiap anggota digabungkan menjadi satu hasil akhir kelompok. Dalam kondisi ini, beberapa orang kerja keras sedangkan yang lain masa bodoh atau melakukan lebih sedikit dari bagian mereka. Kemudian mengenai ciri dasar kelompok sosial, terdiri paling sedikit 2 orang atau lebih. Di antara mereka ada interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi merupakan unsur pokok suatu kelompok dan ini harus sifatnya timbal balik. Nah, kelompok ini akan ada bila ada interaksi timbal balik. Pengalaman kelompok manusia sifatnya unik. Minat dan kepentingan bersama merupakan warna utama pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok didasarkan pada situasi yang beraneka ragam. Dalam situasi tersebut, manusia dituntut untuk bersatu. Kemudian kita membahas mengenai masyarakat, pedesaan, dan perkotaan. Nah, ini sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Dalam masyarakat yang modern, sering dibedakan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, di mana warga desa itu masyarakatnya punya hubungan yang lebih erat dan mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya gitu ya. Jadi di desa itu dia lebih erat gitu, bedanya dengan kota atau urban community. Nah, ini ada perbedaan gitu ya dengan masyarakat desa tadi. Kalau masyarakat desa itu perilaku cenderung homogen. Nah, orang kota biasanya perilakunya lebih heterogen. Kalau desa itu perilaku dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Kalau kota dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Kalau kota perilakunya berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Perilaku kalau desa ini lebih berorientasi pada tradisi dan status. Di desa banyak ritual dan nilai sakral. Kalau kota lebih ke birokrasi fungsional dan nilai sekuler. Kemudian kalau desa kolektivisme dan kota individualisme. Dan desa itu lebih menjunjung tinggi unggah-ungguh atau kesopanan ya, di samping mereka minder terhadap orang kota. Orang desa juga cenderung lebih ngajeni atau menghargai ke orang lain, suka gotong royong gitu, kemudian demokratis dan religius. Kalau kota tegas dan punya batas yang nyata. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih banyak diperoleh oleh warga kota. Jalan kehidupan yang cepat di kota itu mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota. Dan perubahan tampak nyata di kota-kota sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Nah, gitu ya saya kira ya teman-teman semua. Semoga bisa dimengerti dari penjelasan mengenai kelompok sosial masyarakat ini, dan sukses selalu untuk kedepannya. Semoga sehat terus. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.